Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Argopeni, Ibu Lulus Uji Kurniati, SPD, serta Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kita belajar bersama tentang materi diseminasi budaya positif. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali mempraktekkan, sebetulnya sudah sering banget mempraktekkan tentang budaya positif apa yang dilakukan di kelas ataupun di sekolah. Baik Bapak Ibu, materi yang akan kita pelajari ada banyak ya. Jadi di modul ini banyak banget materi yang dibahas. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Oke, ice breaking, siap. Fokus Bapak Ibu ke sini. Ini kita akan menebak kata dari sebuah gambar. Yang pertama, ini bunyinya apa Bapak Ibu? Apa? Jambu, ya betul. Jam tambah 2 dikorek anya. Lanjut. Nah, air mineral. Nah, rel diganti A jadi air mineral. Oke, kita ikut semua. Ini Palembang. Pohon palem sama bang. Lanjut. Manggis. Keren. Nah, oke. Lanjut kita ke pembahasannya. Ada banyak Bapak Ibu yang akan kita pelajari di budaya positif. Apa saja itu? Ini dia Bu Endang. Nah, jadi budaya positif yang kita pelajari nanti ada beberapa materi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut ke materi yang pertama. Nah, ini adalah paradigma belajar, jadi perubahan dari yang tadinya stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu ketika kita belajar tentang guru penggerak, nanti akan berbeda. Yang penting nanti kita berusaha bagaimana memahami bersama, karena biasanya sesuatu hal yang baru itu untuk bisa masuk ke pikiran kita itu akan lama. Apalagi kalau kita membentengi diri dengan sangat kuat, itu akan susah diterima. Ya, walaupun kurikulum nanti berubah-berubah, kalau kita paradigmanya masih sama, pembelajarannya ya tetap akan sama. Paradigma yang lama ini menggunakan stimulus respon, yang baru menggunakan teori kontrol. Di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, dan di teori kontrol sini kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita punya sesuatu yang berharga, kita punya sesuatu yang berharga yang di tangan kita, kira-kira ketika mau diambil orang lain, kita akan mempertahankan apa tidak Bapak Ibu? Dipertahankan, tergantung. Pasrah, kurelakan engkau bersamanya gitu ya. Jadi kalau memang
Ini berharga bagi kita pegang dengan kuat dan jangan sampai orang lain itu merebutnya. Begitupun juga nanti dengan teori belajar. Artinya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa memaksa orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Dan orang lain itu akan melakukan sesuatu itu atas kehendaknya sendiri. Motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik yang paling kuat. Nah, Bapak Ibu, apa itu disiplin? Nah, kita belajar disiplin. Apa itu disiplin? Menurut Bu Tonjong, apa itu disiplin? Menaati aturan. Menaati aturan. Oke. Bu Umi, disiplin itu apa? Ide. Ya. Oke. Menaati aturan. Sering sekali kalau kita dengar kata disiplin, mesti ada yang salah dihukum, ada yang tidak sesuai dihukum juga. Nah, apa itu disiplin? Nah, disiplin dalam konteks awal ini Bu Endang. Disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung dengan kata ketidaknyamanan. Jadi orang itu melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi sebetulnya dalam dirinya itu tidak nyaman. Tapi menurut KHD Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang munculnya itu dari motivasi internal dari diri sendiri, bukan karena dipaksa atau bukan karena ya betul Bu Tuning, dengan kesadaran harapannya itu seperti itu, endingnya itu seperti itu harapannya dengan kesadaran diri. Makanya nanti kita juga akan belajar teori motivasi. Orang itu melakukan sesuatu karena apa? Itu nanti akan kita pelajari. Dan disiplin itu tadi mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Istilah kebajikan universal, nilai-nilai yang baik lah. Nanti juga akan kita pelajari. Lanjut, apa itu nilai kebajikan universal? Itu nilai-nilai mulia yang sifatnya universal atau umum, karena tidak berhubungan dengan agama, bangsa. Sifatnya umum. Contohnya di sini adalah profil pelajar Pancasila. Itu termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan banyak lagi itu. Banyak lagi. Kalau di profil pelajar Pancasila itu ada berapa? 6. Ada lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebenarnya masih ada banyak sekali yang nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak saya tampilkan semuanya. Ada disiplin, ada menghargai orang lain, menghormati, kasih sayang. Itu juga termasuk salah satu nilai kebajikan universal. Lanjut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ada gambar apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama, yang sebelah sana itu gambar apa? Orang lagi marah-marah, anaknya tutup telinga, gitu ya. Beda lagi mungkin dengan Pak Nasihat, dimarah-marah tutupnya hidung, ya bisa. Lalu, lanjut, yang tengah itu pemberian apa? Reward atau penghargaan. Nanti kita akan pelajari. You can do it. Nanti itu motivasi. Kamu bisa believe, achieve, success. Yakin untuk mencapainya maka kamu akan sukses. Jadi jangan membayangkan bisa apa tidak. Tapi lakukan dulu, nanti akan tahu rasanya seperti apa.
Motivasi. Jadi menurut Diana Gosen, Diana ya, bukan Diana. Dalam bukunya Reconstructing School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi orang itu melakukan sesuatu itu biasanya 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalkan seorang guru itu datang terlambat, kalau datangnya tepat waktu karena ada pengawas, ataupun ikut kegiatan ini karena gak enak sama siapa. Itu termasuk motivasinya masih yang tingkat pertama itu. Orang melakukan sesuatu karena takut hukuman dan tidak nyaman akan situasi nanti diomong, diapakan sama orang lain gitu. Itu masuk motivasi yang paling rendah karena bersifat eksternal, karena orang lain. Yang kedua, orang melakukan sesuatu karena mendapat imbalan, penghargaan dari orang lain. Misalkan biar dipuji, biar diperhatikan, biar dapat hadiah. Aku anak-anak berangkat gasip biar nanti dapat permen dari bapak ibu gurunya. Itu tidak boleh dilakukan ya, oleh bapak ibu guru, sesuai dengan teori motivasi. Dan juga ada di dalam kegiatan lokal karya ada yang membuat baja perubahan itu memberikan pulpen kepada anak yang bisa menjawab soal itu, supaya anak itu termotivasi. Itu tidak tepat karena ini masih bersifat eksternal. Dan yang terakhir ini, yang paling tinggi, yaitu orang melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasinya dari dalam diri. Tahu bahwa aku butuh ini untuk melakukan ini karena saya menghargai diri sendiri. Karena itu memang kewajibanku, sadar bahwa itu adalah kewajiban kita. Misalkan membimbing murid, atau misalkan kita datang tepat waktu, itu juga termasuk. Bukan karena orang lain, tapi karena memang dari dalam diri kita sendiri. Niatnya tidak ditangala. Ya, kata Pak Kiai, ya Pak, jangan mengejar pahala ya Pak Kiai, tapi lillahi ta'ala. Lanjut, yaitu apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini mau tanya sama Bu Ana. Bedanya apa menurut Bu Ana? Menurut saya, kalau konsekuensi berarti sudah sadar kalau dia melanggar nanti dia akan mendapatkan. Kalau itu atas kesadaran sendiri. Tapi kalau hukuman, dia mau gak mau kalau dia melanggar dia terpaksa harus menerima hukuman. Restitusi pengembalian kesadaran anak setelah melakukan kesalahan. Oke. Tepuk tangan buat Bu Ana. Oke, kita akan bahas ya. Karena biasanya yang sering terjadi itu antara hukuman dan konsekuensi. Beda ya. Kita akan bahas. Nah, ini dia. Jadi ada 2 identitas. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu masuk ke kategori identitas yang gagal, karena diberikan ke anak dan akan menimbulkan perasaan sakit hati pada anak. Korban itu mendapatkan ketidakadilan karena hukuman itu diberikan dengan tidak terencana biasanya. Contoh ya, saya pun juga pernah melakukan itu ya sebelum belajar ini. Ada anak pas hari Senin tiba-tiba tidak memakai dasi waktu upacara, panggil, suruh lari, putri lapangan. Itu termasuk hukuman. Karena apa? Karena kita tidak ada kesepakatan sebelumnya.
Harusnya itu dibuat kesepakatan secara tertulis. Kalau tidak ini jadi anak tahu. Kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, anak melanggar itu kok sebagai bentuk tanggung jawabnya itu melakukan itu namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi itu jelas. Ini termasuk identitas sukses. Tapi harapannya nanti ke restitusi. Konsekuensi nggak apa-apa, tapi lebih baik lagi nanti ke restitusi. Kalau restitusi ini bentuknya merupakan pilihan. Nanti anak itu bisa tahu kesalahannya apa, dia bisa memecahkan sendiri dan mencari solusinya sendiri. Ini ada contoh-contohnya. Kalau pakai hukuman biasanya murid akan terasa tersakiti, beda juga dan sebagainya. Kalau konsekuensi, murid-murid dibuat tidak nyaman karena dia melanggar. Dia sudah tahu sendiri, aku nggak ini nanti disuruh berdiri itu karena mungkin itu sudah tertulis konsekuensinya kalau tidak memakai pakaian lengkap apa. Kalau restitusi, anak akan mendapatkan penguatan karena dia mampu mengetahui permasalahannya, terus dia bisa tahu solusinya, nanti akan diberikan penguatan oleh Bapak Ibu guru. Itu bedanya. Lalu di sini juga perilakunya seperti apa juga sudah dijelaskan di sini. Kalau hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Nah, di sini contoh ya, contoh kata-katanya. Hukuman, peraturannya adalah ini, kamu harus titik-titik, tapi tidak tertulis itu. Misalkan tadi ada anak yang tidak pakai dasi, aturannya kan harusnya pakai dasi. Kalau tidak tertulis, itu sama saja kita bohong. Dia harus apa ya? Jelas aturannya seperti apa. Kalau konsekuensi bahasanya lebih halus. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau tidak melakukan itu, apa konsekuensinya? Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Nanti berdasarkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dengan murid. Ya, lagi. Nah, kalau hukuman itu modenya paksaan. Mode paksaan. Kalau konsekuensi itu tadi stimulus respon. Jadi melakukan apa itu. Terus ada teori kontrol. Nanti masuknya ke mendorong disiplin positif. Lanjut Bapak Ibu, ini juga masih tadi ya. Hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Karena tadi sepakat membuat peraturan, terus ditulis. Ketika tidak dilaksanakan berarti dapat konsekuensinya. Kalau restitusi itu murni yang membuat adalah murid. Tapi dalam prakteknya ya memang agak sulit itu. Nanti ada miskonsepsinya juga. Nah ini Bapak Ibu, ternyata begini toh. Penghargaan itu ternyata satu, tidak efektif kalau dilakukan dan untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek itu efektif gitu. Anak jadi semangat, yang nanti bisa menjawab, bisa mengerjakan soal lebih cepat dari temannya akan dapat permen. Semangat banget. Hari berikutnya masih semangat, tapi lama-kelamaan akan terbentuk dalam diri anak, dia melakukan sesuatu karena ada sesuatunya juga. Jadi kalau misalkan tidak ada, nggak ada males itu tidak efektifnya. Yang kedua, merusak hubungan. Merusak hubungan biasanya dalam kondisi itulah. Ya wajar lah, manusia itu pasti ada rasa itu. Apa-apa beredar terus, di alam terus. Kepala sekolah malam
dilongi terus, akhirnya yang lain ada hubungannya jadi akhirnya membuat sesuatu yang itu caper ya Mbak, bukan camer, beda, caper. Akhirnya timbul hubungannya jadi gak akrab gitu. Pernah dulu ada yang itu, ayo kita di sekolahan itu adakan nanti pemilihan guru berprestasi atau guru paling disiplin. Itu gak cocok itu benar-benar bisa merusak hubungan nanti. Ya kan Tuhan, pengasean, rumahnya bersekolahan ya kayak gasik terus. Nah itu nanti akan jadi hal yang baik. Terus mengurangi ketepatan ini juga karena sering motivasinya karena ingin mendapatkan sesuatu, lama-lama waktunya jadi berkurang, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas juga, terus pembelajaran menghukum. Makanya di kurikulum Merdeka itu yang tidak boleh memberikan ranking, ya kemarin seperti itu. Cuma ya kita kalau ada yang tanya sampaikan. Ya masih itulah paradigma kita memang masih agak goyang kalau menerima sesuatu yang baru. Termasuk saya juga masih banyak belajar. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini nanti kaitannya dengan apa yang sering dialami siswa di kelas. Jadi jangan langsung kita mengambil kesimpulan A, B, C tanpa tahu dulu itu. Misalnya ada anak yang di kelas itu dari pagi ikut pelajaran itu diam terus. Bisa saja itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa? Mungkin dia tidak sarapan. Terus dari itu di kelas itu ternyata kerjanya ngobrol terus sama temannya. Bisa saja ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin di rumah dia jarang sekali diajak ngobrol sama orang tuanya, sehingga dia melampiaskannya kepada teman-temannya. Jadi banyak hal yang dilakukan itu karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5. Yang pertama, apa ini? Yang paling pokok di sini apa? Yang di tengah, bertahan hidup atau bahasa Inggrisnya survival. Ini meliputi 3, sandang, pangan, dan papan. Ada kasus anak di sekolah rebuti makanannya teman. Mungkin karena di rumah tidak sarapan. Termasuk saya. Saya itu karena dulu itu jarang sarapan, jadi ya untung teman-temannya perhatian itu. Dibawakan nasi goreng, dibawakan itu. Salah satu sebenarnya butuh gitu. Karena tidak terpenuhi akhirnya pakaian pun juga sama. Jadi motif-motif anak melakukan sesuatu itu ya macam-macam. Kayak kemarin ada kasus yang seorang anak itu ngambil apa di swalayan, kan ada yang orang sini. Mungkin itu motifnya karena dia kepengen beli itu tetapi tidak punya uang gitu. Sehingga kebutuhan itu membuat orang melakukan tindakan yang kurang baik. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, ini juga berpengaruh. Misalkan di sekolahan ya, teman-temannya mengucilkan, terus dia di rumah juga mungkin dibanding-bandingkan. Kamu gak kayak kakakmu itu, ranking 1 terus, kamu rankingnya terakhir. Akhirnya apa? Dia berontak, mungkin emosinya tinggi. Kalau diomong orang tuanya langsung itu di sekolah juga
kalian dia itu emosian sama temennya karena atau bisa saja dia cenderung menyendiri karena sering dibully. Ya mungkin ini yang kemarin yang terjadi di kelas 1 juga sama ya Bu Widi. Itu karena di kelas itu merasa terancam, akhirnya dia pengen pindah. Yaitu kebebasan atau freedom. Ya ini butuh juga kita. Jadi ketika pembelajaran itu ya kita usahakan tidak selalu di dalam kelas. Mungkin anak kepengen keluar, kepengen belajarnya sambil menikmati udara yang berbeda. Itu juga perlu kita. Biasanya kalau anak yang kurang mendapatkan kebutuhan itu di kelas itu biasanya tidak terlalu fokus di dalam pelajaran. Tidak terlalu fokus karena dia mungkin ya kayak kemarin saya pas awal-awal kelas pertama dia gayanya kinestetik, ketika dengan pembahasannya atau penjelasannya menggunakan metode yang mungkin tidak tepat, ya anak menjadi cenderung bosan. Kesenangan atau fun dan ada penguasaan. Mungkin juga anak itu di sekolah itu suka membuli temannya karena dia ingin diakui bahwa dia lebih hebat daripada teman-temannya. Itu juga bisa. Apalagi ya mungkin kalau anak yang ikut misalkan silat atau karate, mungkin dia sudah bisa apa, terus dia kepengen dianggap lebih mampu dari teman-temannya, akhirnya dari temannya. Itu bisa terjadi. 5 posisi kontrol guru ini sudah pernah dibahas. Saya juga pernah itu mau jadi yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Yang mana-mana? Masih ingat Pak Nasihat? Lupa. Oke. Ada yang masih ingat Pak Rian posisi kontrol guru? Lupa juga. Berunjuk? Tidak ingat. Iya, dia mesti ingat. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman, posisi pemantau, lalu ada posisi manajer. Ini kalau saya tayangkan lagi nggak apa-apa ya, biar ingat. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Ini adalah posisi kontrol dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang pertama posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua ini posisi pembuat rasa bersalah. Nanti kita sambil perhatikan perbedaan dari kelimanya apa. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu susah ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Cara cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya mau terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenja, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga selain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Lalu ini ada posisi pemantau.
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir ini adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi implisit murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin diikuti setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin yang berpihak pada murid, yang memberikan itu. Ya, seorang itu mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu tadi sudah menonton videonya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, ada 5 posisi kontrol. Kawan juga sempat ditanyakan. Jadi di dalam 5 posisi kontrol itu sebetulnya ada identitas gagal dan identitas sukses ya. Harapannya kita itu berada di posisi manajer. Tetapi ya kita pelan-pelan nanti sambil menuju ke arah situ. Kira-kira Bapak Ibu sudah sampai di posisi apa?
Di posisi apa, Bu Endang? Menurut Bu Endang sendiri, yang dilakukan Bu Endang masuk ke posisi apa? Bu Iki? Kadang teman, kadang memantau. Kenapa? Itu semuanya. Oke, ya. Ini langsung saya jawab ya Pak Mas ya, karena jawabannya dari kemarin pertanyaannya sama. Jadi yang benar, yang betul itu harusnya tidak semuanya. Artinya kita menghindari posisi yang dua itu, sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum itu tadi kan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba langsung disuruh lari, mengering, lapang, tidak ada kesepakatan sama sekali. Itu tuh penghukum. Pembuat terasa bersalah, ya karena tadi nanti kalau kamu terobos terus nanti ibu dimarahin. Kakak, gara-gara aku ini ya. Jadi dimarahin kepala sekolah. Tapi kalau yang itu sudah mulai bagus ya, dari teman, pemantau, bahasanya lebih halus. Ya, kita kebanyakan memang di posisi teman, pemantau dan menuju ke arah manajer. Dan nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, ini tadi sudah. Nah, keyakinan kelas yang selanjutnya. Jadi tadi di posisi manajer itu diarahkannya ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kembali lagi, guru itu membantu siswanya, tapi siswanya justru yang mencari solusinya sendiri. Kenapa datang terlambat? Terus menurutmu sesuai tidak dengan keyakinan kelas, apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus ini, harus ini, harus ini. Itu kan beda lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Itu termasuk ke bagaimana anak itu mampu menyelesaikan sendiri. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Mungkin di kelas-kelas kita itu sudah tertempel ya, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Tapi apakah melalui tahap-tahap ini, apa yang penting download terus jadi nempel? Ya. Harusnya ketika kita membuat keyakinan kelas itu melalui proses yang pertama, yaitu membuat sebuah apa ini? Diskusi. Membuat diskusi dengan siswa. Yang pertama disuruh menuliskan peraturan. Peraturan itu biasanya masih menggunakan kalimat negatif. Contohnya apa betul nih peraturan kelas? Contoh peraturan kelas. Dilarang membuang sampah sembarangan. Apalagi Bu Ayu? Dilarang mencontek. Itu kan masih pakai kata-kata negatif. Dilarang. Nah nanti setelah terkumpul peraturan-peraturan dari usulan siswa, maka kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh di sini ya. Jadi jangan berlari, jangan, berarti kita berjalanan di koridor. Kalau tadi Bu Tuning menyampaikan jangan membuang sampah sembarangan, berarti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan sampai di keyakinan itu bunyinya masih memakai kata-kata negatif. Nanti kita cek bersama. Jangan ya Dek ya, jangan. Sudah lama-lama akhirnya jangan ya Dek ya, jangan. Tadi tidak boleh mencontek, berarti apa? Mengerjakan dengan jujur. Setelah jadi kalimat positif, langkah-langkah selanjutnya adalah mencari nilai kebajikan. Tadi kan banyak gitu ya. Misalkan tadi buanglah sampah di tempatnya, berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin bisa, bertanggung jawab bisa, terus menjaga kebersihan juga bisa.
jadi bisa masuk kemanapun itu ya. Terus tadi tidak mencontek, jadi mengerjakan soal dengan jujur, berarti ini kebajikannya apa? Kejujuran, tanggung jawab, itu juga bisa. Membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak supaya anak itu ingat. Tidak usah banyak-banyak, tapi itu bisa dilaksanakan bersama-sama. Oke, itu tentang keyakinan kelas. Praktek membuatnya teman-teman kalau sudah bisa. Lanjut. Nah, ini dia. Segitiga restitusi. Dari kemarin apa sih restitusi? Restitusi. Baik Bapak Ibu, ini kita lanjutkan yaitu tentang segitiga restitusi ya. Jadi ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Tidak boleh kebolak-balik dan jangan sampai ada yang tidak dilakukan. Jadi di segitiga restitusi ini merupakan salah satu contoh cara penyelesaian masalah. Yang pertama itu dengan menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa saja kegiatan di menstabilkan identitas? Ini bisa menggunakan pertanyaan gitu ya. Ketika anak melakukan kesalahan itu dipanggil, itu kita tidak langsung. Biasanya kan masih mangar-mangar ya. Kadang mukanya masih emosi. Kita kan tadi baru berantem dengan temannya, langsung kamu salah. Itu justru malah semakin membuat anak emosinya meningkat. Kita tanya pelan-pelan. Kita sampaikan bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan gitu. Tapi kita juga nanti di tahapan validasi tindakan yang salah sampaikan kira-kira yang kamu lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas kamu apa tidak, keyakinan kelas yang mana gitu. Lalu di tahap menanyakan keyakinan, apa yang akan kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini contoh yang kemarin saya lakukan nih ya. Ini contoh restitusi yang saya lakukan. Saya itukan saja. Jadi ternyata nanti akan tahu ya bahwa restitusi itu tidak bisa dilakukan untuk semua kasus. Restitusi itu tidak bisa dilakukan semua kasus. Saya baru belajar kemarin bahwa ternyata saya karena kepengen real masalah yang terjadi, ternyata ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan menggunakan restitusi. Ya, ini nanti contohnya. Nah, ini contohnya. Karena saya berdasarkan real adik ternyata yang itu ternyata susah diajak komunikasi, itu susah. Bukan, nanti ada miskonsepsi ternyata bahwa restitusi tidak cocok dilakukan untuk anak yang ada kendala masalah kognitif. Iya itu, jadi tidak semua itu. Ketika anak memang secara kognitifnya baru itu kemarin ketika elaborasi disampaikan miskonsepsi kayak gitu. Iya. Kasus yang pertama, pada zaman istirahat ada seorang murid perempuan yang kakak ibunya melaporkan bahwa dia baru saja mendapat ejekan atau bullying dari teman sekelasnya, teman laki-laki. Lalu guru mendengarkan cerita dari murid perempuan, lalu mengambil tindakan restitusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini dia. Terima kasih. Lalu makasih berapa ulang ini? Gede. Habis. Terima kasih. Jadi kemarin Ya memang seperti itu. kamu membuka
diberi pertanyaan dia masih bingung gitu ya, ini bisa jadi salah satu temuan. Akhirnya saya pancing juga, ada pancing, berarti keyakinan kelas kita harus menyayangi aman. Tidak. Ya, saya mau siapin. Apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kamu. Belum. Ya, apa yang harus dilakukan? Menyayangi. Ya, ini contoh ya. Oke. Ini Bapak Ibu, jadi ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi, tidak tepat, tetap ada, beda ya. Jadi tetap ada konsekuensi. Makanya tadi Pak Nasihat mengatakan dipakai semua. Iya, tidak dipakai semua. Jadi ada yang tidak dipakai, yang dua itu yang satu hukuman, yang kedua adalah sebagai teman itu di posisi kontrol. Tapi tetap ada konsekuensi. Lalu miskonsepsi yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas ditempel apa sudah cukup, tidak perlu konsekuensi, tidak, tetap diperlukan. Nah, ini ada jawabannya, yaitu kesadaran hadir dalam diri atau motivasi dalam diri itu penting ya. Tapi juga perlu ada motivasi dari luar. Lalu semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Tidak bisa semuanya. Tadi sudah disampaikan. Ada beberapa yang tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Satu, tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran seperti kekerasan fisik atau vandalisme. Vandalisme apa ya? Vandalisme yang suka coret-coret itu, gambar-gambar itu ya. Bisa premanisme juga bisa. Dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti fisik. Ya, nendang temannya sampai kakinya patah, pakai restitusi tidak bisa gitu. Harus ada konsekuensi atau tindakan yang lebih tegas. Yang kedua, keterbatasan kognitif ini. Tadi yang saya alami ketika melakukan restitusi dengan anak dengan keterbatasan kognitif, kurang motivasi atau pengaruh keluarga, ini juga akan mengalami kesulitan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa kasus. Kita 15 menit untuk bersama-sama mempraktekkan. Nah, ini ada beberapa, 1, 2, 3. Nanti kita coba untuk mengatasi kasus ini dengan cara restitusi. Kasus 1, Anda adalah guru SD. Pada hari Senin ada upacara bendera. Ada siswa bernama Agus yang tidak memakai seragam lengkap pada hari itu, lupa membawa kopi. Lakukan tindakan segitiga restitusi. Oke. Bagaimana caranya? Oke, silakan Bapak Ibu kita diskusikan. Ada contoh yang nanti bisa itu mungkin Bu Yani sama Bu Dian ya, Bu Ana. Nah itu jadi Bu Yani jadi gurunya, jadi guru, nanti Bu Ana jadi muridnya dia. Bu Ana siap? Kan sudah saling model duluan ya. Oke, langsung kita praktekkan aja biar cepat ya, biar ada contohnya. Silakan Bu Nia dan Bu Ana mempraktekkan kasus yang pertama. Beri aplaus untuk Bu Nia dan Bu Ana.
Ini kasusnya, ya. Menghadap ke sana biar dia akan sana ya ke kamera. Pakai mic. Langsung. Iya. Ini kurang. Nggak apa-apa gantian. Selamat siang Mas Agus. Agus. Ganas Agus. Agus. Ya anak. Oke. Mulai ya. Ya. Suara itu lagi naik. Selamat siang Mbak Ana. Iya, Mbak Ana tahu atau tidak kenapa siang ini Bunia panggil Bu Ana iya untuk bertemu. Pakai topik dulu. Langsung sudah saja. Ya, Iya, oh, iya. ya, sama. Oke, oke. Oh iya, berarti tadi Bunia lihat bahwa Mbak Ana ini tadi pas upacara ini tidak memakai seragam lengkap ya. Oh berarti Mbak Ana sudah menyadari ya kalau Mbak Ana tidak memakai topi ya. Iya, bukan disuruh maju di depan. Oh disuruh maju di depan. Oh, tadi dihukum ya. Siapa yang menghukum? Pak Guru. Pak Guru. Tidak apa-apa Mbak Ana melakukan kesalahan itu merupakan hal yang biasa, sudah manusiawi. Bunia juga sudah pernah melakukan kesalahan. Kalau boleh tahu nih, kenapa nih pagi ini Mbak Ana tidak bawa topi? Hilang. Kalau Mbak Ana sadar topinya hilang itu sejak kapan? Jadi tadi pas mau berangkat. Tadi pagi ya pas mau berangkat sekolah baru menyadari kalau topinya hilang ya. Tapi Mbak Ana tahu kalau tadi pagi itu mau upacara. Mbak Ana ingat atau tidak keyakinan kelas kita dalam aturan memakai seragam? Apa coba keyakinan kelas kita dalam Memakai seragam lengkap. ya memakai seragam lengkap? Mbak Ana tadi pagi tidak memakai seragam lengkap. Mbak Ana menyadari atau tidak ketika tahu kamu bilang menyadari kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Iya. Oke. Kok si Pak ngomong dekat ya Pak? Terus mempersiapkannya kan baru ya. Nah, kira-kira hari ini tidak terjadi lagi. Apa yang akan dilakukan sama Mbak Ana? Sudah disiapkan jauh-jauh hari. Pintar, disiapkan jauh-jauh hari ya. Nah, Mbak Ana mau mulai melakukannya kapan nih dalam persiapannya? Minggu depan. Minggu depan. Dan ini nanti di rumah topinya juga dicari dulu sampai ketemu ya. Topinya dicari dulu sampai ketemu. Nanti kalau tidak ketemu berarti harus bagaimana? Beli. Membeli yang baru, disediakan di sekolah atau minta sama orang tua membeli di toko ya, biar nanti bisa mendapatkan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Apa tadi? Memakai seragam lengkap. Iya, terima kasih. Oh ya, sekarang Mbak boleh kembali ke kelas, kembali belajar lagi atau bermain sama teman-temannya, nggih? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Bunia dan Bu Ana. Ya, betul seperti itu ya. Jadi tidak terkesan menakutkan. Wajahku mungkin yang menakutkan. Nah, bisa saja. Kasus kedua, Pak Rian dan Bu Endang. Silakan Pak Rian sebagai guru, Bu Endang sebagai adik. Ya, Pak Rian dan Bu Endang. Kasus kedua. Kasus ketiga. Hah? Ada teman berada yang mengundang setelahnya bernama Dimas.
Mudah-mudahannya si anak itu sudah laporan ke Dimas, ke bu gurunya. Dia langsung Dimas ya yang melakukan ya. Saya melakukan. Berarti Bu Enda di gurunya. Dimas nendang Andin. Dimas nendang Andin. Terus dilaporkan ke Bu Enda. Oh, ya ini langsung ke kasusnya saja. Berarti pada saat itu yang dipanggil adalah Dimas. Dimas dipanggil oleh Bu Guru. Karena tadi Bu Guru sudah dapat laporan dari Andin gitu. Oke, berarti ini gurunya ya Bu Endang. Bu Endang gurunya, Andin itu Dimas sebagai gurunya Pak Rian. Silakan. Iya, contohnya kalau Dimas itu meredam. Andinnya sudah laporan ke Bu gurunya. Ya. Adiknya nangis. Iya. Ya. Bukti ya, boleh. Iya. Ya. Ini bukan ikatan cinta kan? Kenapa Mbak Andin? Dinakali sama Mas Dimas? Oh ditendang. Terus kenapa Mbak Windy ditendang sama Mas Dimas? Oh lagi duduk makan jajan terus ditendang. Mas Dimasnya sekarang di mana? Oh Dimas emang nakal. Saya balik-balik ya. Ya udah nanti Mas Dimasnya Bu Guru suruh sini ya. Tak bilangin sama Bu Guru. Mbak Andinnya sekarang sama temannya. Gak apa-apa aku sama temannya. Mikir. Ayo Mas Dimas masuk. Ayo Mas Dimas masuk. Mas Dimas tadi Bu Guru dapat laporan dari Mbak Andi. Mbak Andi kalau katanya tadi Mas Dimas ngerengi atau nendang Mbak Andi benar? Ya, Kenapa? enggak, tapi itu cuma iseng Bu. Enggak, gimana cuma iseng dilempar kayak gitu. Oh cuma iseng kayak gitu. Ya, terus kayaknya ketendang. Oh, Enggak Mbak keras kok Bu, cuma kayak gitu aja. Nggak apa-apa, besok lain kali jangan diulang seperti itu lagi ya. Mbak Andinya tadi nangis-nangis ke Bu Guru, katanya ditendang sama Mas Dimas. Terus Mas Dimas juga suka minta uang sama Mbak Andi, betul? Enggak benar. minta uang enggak. Oh ya, berarti kalau begitu Mas Andin sekarang Mas Dimas harus minta maaf sama Mbak Andinya. Mbak Andin mana dipanggil? Coba Mbak Andin coba ke sini. Ya, sekarang ada Mas Dimasnya di sini. Sini Mbak Andin. Mbak Andin, Mas Dimas, biasa nggak boleh nakal lagi sama Mbak Andin ya. Iya, jadinya sekarang harus minta maaf, maafan, terus menjadi apa? Temen lagi, nggak boleh iseng-isengan dengan siapapun nggak boleh. Ya sekarang minta maaf dulu sama Mbak. Harus mau, kan besok kalau nggak mau, terus ada apa ya namanya dendam terselubung. Ayo maaf biar. Maaf ya. Oh, iya. Iya, terima kasih. Sekarang boleh kembali kelas. Kan di kelasnya kamu masing-masing sudah ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa ya kemarin Mas? Bersifat sopan dengan teman. Jadi dengan siapapun nggak boleh nendang atau nggak boleh iseng-iseng tendang-tendangan gitu ya. Iya. Sudah Mbak, udah maafan ya. Sekarang boleh ke kelas masing-masing. Ya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Enda, Bu Rian, dan Bu Windy. Ya.
Ya tadi sebetulnya sudah masuk ya di segi kita itu, cuma ada proses yang agak kebalik bro, agak kebalik. Jadi keyakinan kelasnya itu di belakang, dan tadi sedikit itu cuma paling di bagian Bu Enda langsung menyuruh minta maaf. Harapannya itu Bu Enda menanyakan kepada Dimas, artinya apa yang harus dilakukan. Dia Dimas itu menjawab harus minta maaf gitu dan sebagainya gitu. Ya hanya seperti itu sih. Tapi itu juga kalau kita memasukkan ke kategori itu juga sudah masuk ke identitas yang sukses. Oke. Satu lagi Bapak Ibu. Nah, sebenarnya banyak yang ada dalam kasus, tapi satu lagi. Nah ini pada jam istirahat Anton sedang bermain kejar-kejaran dengan Danu. Lalu karena lari terlalu kencang, badannya menyenggol pot di sekolah dan pecah. Lakukan tindakan restitusi kepada murid tersebut. Ya, ini minta tolong Bu Suning untuk menjadi guru. Oh, ya udah, dan kita berikan kesempatan yang mudah ya, Bu Tunjuk dan Bu Diana. Ya, silakan yang mau jadi guru siapa? Jadi guru siapa? Ada bebas. Ini namanya badannya siapa yang nyenggol? yang nyenggol itu badannya Danu. Jadi Danu. Iya. Mas Danu tahu kenapa Mas Danu dipanggil sama Bu Diana? Tadi Bu Diana melihat Mas Danu telah melakukan sebuah kesalahan. Kira-kira kesalahan apa yang tadi Mas Danu lakukan? Menyenggol pot bunga. Dongeng aku ya. Baik. Nah, kalau menyenggol pot bunga itu merupakan kesalahan apa tidak? Ya, merupakan kesalahan. Baik, setiap manusia pasti melakukan sebuah kesalahan. Baik Mas Danu maupun Bu Diana pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, kira-kira tadi kalau menyenggol pot bunga merupakan suatu kesalahan, itu menyalahi aturan apa? Keyakinan kelas yang mana kira-kira? Menjaga fasilitas sekolah. Nah, karena Mas Danu sudah tahu keyakinan kelas itu menjaga fasilitas sekolah dengan baik, Bu Diana mau tahu alasan kamu kenapa kok bisa menyenggol di sekolah dan sampai pecah. Tadi tidak sengaja Bu, saya dikejar-kejar sama Anton, jadi saya larinya tidak benar-benar. Baik, lalu untuk kedepannya kira-kira biar kamu nggak menyenggol pot kelas atau apa namanya pot di sekolah itu solusinya bagaimana kira-kira? Pikirannya lari-lari ya. Tidak lari lah. Iya, bagus.
kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan kepada Mas Anton biar tidak lari-larian? Jangan cair semangat. Seperti itu sebenarnya. Oke. Ya, makanya dari 3 yang tampil kita melihat 3 versi ya, 3 versi. Gak ada yang salah ya, tidak ada yang salah dalam kita belajar memperhatikan SPVC. Hanya karena memang itu hal yang baru, kita belum terbiasa, mungkin bahasanya juga masih terlalu kaku. Nanti lama-lama kita kalau mempelajari restitusi pasti akan terbiasa dan akan lancar. Ya. Cuma tadi memang di depan langsung tanya salahnya apa itu ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita kalau bisa Pak Guru atau Guru tidak menyalahkan kamu, cuma tadi kita enggak, bahasa itu penting banget ya. Jadi ketika kita mau apa itu kan mengolah katanya. Kenapa? Mengolah katanya biar diperhalus gitu. Iya, diperhalus. Misalkan contoh kayak tadi ya, misalkan Pak Guru di sini tidak akan menyalahkan kamu, cuma membantu kamu untuk menyelesaikan masalah ini, membantu menyelesaikan. Menurut kamu tadi ya bahasanya seperti itu. Bahasanya seperti itu. Karena memang mengubah paradigma itu susah itu. Mengubah paradigma itu susah. Saya pun juga misalkan di kelas mau lebih halus lagi, kadang kita merasa kurang, kok kayak gitu sih ya, nggak segera itu akhirnya kadang kembali lagi ke ya tipe-tipe pemantau. Minimal kita berada di bagian itu lah, di grade minimal teman pemantau ke manajer gitu. Boleh ya, nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, itu Bapak Ibu materi tentang hari ini disiplin budaya positif ya. Jadi kesimpulannya bahwa restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat harapannya gitu ya. Dan merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu materi yang saya sampaikan hari ini. Sekarang kita ke sesi tanya jawab, ada sekitar 5-10 menit. Silakan yang mau bertanya. Ya, 1-2 pertanyaan. Bu Endang. Apakah ada perbedaan atau persamaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan? Oke. Terima kasih Bu Endang. Langsung saya jawab perbedaan dari keyakinan. Apakah ada perbedaan dari keyakinan atau kesepakatan kelas? Sebetulnya di beberapa sumber itu menyatakan bahwa itu adalah hal yang sama. Ya, karena proses untuk merumuskan itu memang iya. Dulu ada yang namanya aturan peraturan kelas juga ada. Dan proses merumuskannya, yang penting proses merumuskan untuk jadi itu yang kita melalui diskusi dengan siswa juga. Dan diusahakan jangan terlalu banyak, yang mudah diingat dan bisa dirasakan. Pergantian nama itu namanya kalau keyakinan kan supaya sadar. Iya betul. Iya. Oke, kenapa? Kenapa? Rata-rata jawab kesepakatan. Iya. Iya, keyakinan itu kan dari sebuah kesepakatan yang kita ya. Sepakat ini. Tetapi yang membedakan dengan yang dulu di peraturan itu adalah kita tidak menggunakan kalimat negatif. Yang namanya tata tertib juga sama. Kan dulu tata tertib siswa gitu. Beda lagi. Tata tertib beda lagi. Ya, itu lebih. Di kelas ada tata tertib sendiri, ada kesepakatan sendiri, atau keyakinan. Boleh ditambahin itu juga boleh.
Tapi harapan kita di sini justru malah ke keyakinan kelas, ya, ke keyakinan kelas. Karena ya itu situasinya sudah berbeda, kondisi zamannya juga berbeda. Ya sebenarnya bukan hanya CGP di kurikulum Merdeka pun juga paradigma itu. Monggo tadi Bu Diana dulu. Ya. Mengenai restitusi yang saya pelajari dengan Bapak, restitusi itu bisa dilakukan beberapa kali dengan orang yang sama atau juga dengan kasus yang sama. Misal restitusi pertama kasusnya anak terlambat 1 kali, terus kasus kedua terlambat 2 kali. Apakah itu tandanya restitusi gagal atau berhasil atau bagaimana? Maksudnya bisa diulangi lagi gitu. Betul. Jadi kalau kita ingin pakai logika ya, harusnya ketika restitusi pertama berhasil, dia sudah tumbuh kesadaran, dia tidak akan melakukan kasus-kasus atau masalah-masalah yang lain itu. Karena di dalam sudah muncul motivasi dalam diri untuk berubah dan melakukan hal sesuai dengan keyakinan keluarga, tidak terjadi masalah yang lain. Ketika muncul masalah yang lain pada orang yang sama, berarti mungkin dalam proses restitusinya itu ada yang kurang atau ada yang kurang pas gitu. Restitusinya yang ada yang kurang tepat gitu. Sehingga anak mau melakukan tindakan yang lain juga kayak gitu. Jadi harusnya tidak terjadi lagi pada kasus-kasus yang lain. Jadi ada satu hal yang tidak terpenuhi dalam restitusi pertama. Karena harusnya sudah muncul kesadaran diri, tidak terulang lagi kan. Harusnya seperti itu. Dan kalau misalkan mau diulangi lagi proses restitusinya, boleh. Dan bisa terjadi itu karena tadi miskonsepsinya itu adalah salah satu mungkin kemampuan kognitifnya yang memang kurang, jadi tidak semua tepat gitu ya. Kan kita paham kondisi murid. Kayak misalkan saya itu mau diterapkan pada muridnya Bu Widi, Dimas kayaknya tidak tepat. Karena memang secara dalam komunikasi saja susah, apalagi ini tidak tepat. Memang harus ada hal yang memang lebih tegas gitu. Seperti itu Bu Diana. Tadi kayaknya Bu Ana mau ya. Itu tentunya sama sebenarnya Bu Ana. Jadi gak apa-apa Bu Ana, gak apa-apa. Jadi seperti ini, restitusi harusnya itu hanya 1 kali. Harusnya ketika restitusi yang pertama berhasil, dia itu tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang lain karena dia sudah menyadari sepenuhnya itu. Sadar diri kalau penasihat, oh ini aku harus ini. Dan dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang lain, yang lain. Juga tidak perlu direstitusi lagi. Ketika kau misalkan dia melakukan lagi tindakan-tindakan lain, berarti tadi sama. Jadi mungkin dalam proses restitusinya itu ada kegagalan dan mungkin ini tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Karena tadi kan di awal sudah kita sampaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Tidak semua. Ya, kita kan ada restitusi, ada konsekuensi, ya. Jadi ada yang memang lebih tegas. Konsekuensi nggak apa-apa, yang penting bukan hukuman. Kalau hukuman kan tidak ada kesepakatan, nggak apa-apa. Seperti itu. Ada yang lain? Pak Nasihat kayaknya. Enggak. Tergantung tujuannya saja, Pak. Kalau tujuan pertanyaannya memang supaya lama, ya lama itu. Kalau memang pada fokus tujuan, ya nggak akan lama. Oke. Susah memang. Kalau keberhasilan restitusi itu dari aspek misal keluarga sama lingkungan sekitar mempengaruhi nggak Pak? Sangat berpengaruh. Makanya tadi kan ada yang disampaikan
ketika anak mengalami masalah di keluarga atau itu dan memang sudah diselesaikan, itu memang bisa jadi nanti proses restitusinya tidak bisa dilaksanakan karena yaitu kaitannya banyak, mungkin ada faktor kebutuhan yang dia tidak terpenuhi di rumah gitu. Itu restitusi contohnya itu adalah permasalahan-permasalahan memang terjadi di sekolahan yang kelihatan gitu. Harapannya anak itu mampu dengan sadar dirinya menyelesaikan permasalahan itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Intinya ya, kita belum belajar. Pelan-pelan tidak apa-apa, yang penting kita berusaha untuk mengubah paradigma kita. Karena ya apalagi kita sudah dapat ilmu yang lama, ada ilmu baru, kita mau berubah memang susah. Itu pun juga yang saya rasakan, itu ada baru apa sih, enggak lah, tapi ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua dalam posisi kontrolnya juga sudah masuk ke identifikasi yang sukses. Tinggal kita bagaimana proses menuju ke arah manajernya. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, kita bisa diskusi di dalam komunitas belajar. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya.